melapor waktu itu? Kondisi psikologi saya pada saat itu. Reksa dong sejak dia terima bulan Juli atau Juni 2022 sampai ke September. Siapa penerima uang ini? Setidaknya pemerasan itu tidak terbukti. Tapi uang 40 miliar itu disimpan di mana Pak selama setahun ini Pak? Sudah kembali. Inilah Ahsanul Kossasi. Kamis 20 Juni lalu, anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan periode 2019-2024 ini akhirnya menjalani sidang putusan. Ahsanul Kossasi didakwa telah melakukan tindak pemerasan berkaitan dengan jabatan atau kekuasaannya sebagai penyelenggara negara. Diduga, Ahsanul telah meminta setoran uang sebesar 40 miliar rupiah kepada Anang Ahmad Latif, mantan Dirut Bakti Kominfo. Namun majelis hakim hanya memutus vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 5 tahun pidana penjara. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Baru saja hakim memvonis Ahsanul Kossasi 2,5 tahun penjara. Putusan ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 5 tahun penjara. Hal yang meringankan menurut hakim yaitu karena Ahsanul Kossasi selama di persidangan bersikap sopan. Ahsanul Kossasi sendiri merupakan unsur pimpinan tertinggi di lembaga pemeriksaan keuangan negara yang seharusnya menjadi contoh, bukan malah berdagang audit atau juga mensulap hasil audit lembaga keuangan negara. Nah, tak heran jika selama ini auditor BPK terlibat atau terjerat kasus penyuapan. Sungguh di luar nalar, hakim bahkan mengorting vonis setengah kali tuntutan jaksa. Padahal selama persidangan, petinggi BPK ini nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Celakanya, baik pelaku pemerasan maupun kurir penerimaan uang sama-sama divonis pidana penjara 2,5 tahun. Ahsanul jelas-jelas punya niat untuk meminta dan menerima uang 40 miliar rupiah tersebut. Fulus pelicin tersebut berada di tangannya sejak 19 Juli 2022 hingga saat ia ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 3 November 2023. Lantas di mana sikap dan itikat baik seorang petinggi BPK itu diperlihatkan? Vonis 2,5 tahunnya ini Pak. Pak, ini lebih rendah Pak dari tuntutan Pak. Setidaknya pemerasan itu tidak terbukti. Itu aja. Pak, sebelah sini Pak, pintu keluar. Sini Pak, sini, bukan di sini. Jadi artinya apa bukti pemerasannya Pak? Gimana Pak? Ya, setidaknya pemerasan itu tidak terbukti. Tapi uang 40 miliar itu disimpan di mana Pak selama setahun ini Pak? Sudah kembali. Di mana Pak? Dalam pemeriksaan terdakwa 14 Mei lalu, hakim menggali modus permainan bawah tangan mantan politisi kawakan ini. Anggota 3 BPK ini bahkan pernah bertemu dengan Anang Ahmad Latif dan Galumbang Menak. Padahal saat itu, jelas-jelas Divisi 3 BPK yang dikomandani Ahsanul sedang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu proyek pengadaan BTS 4G Bakti. April tahun 2022. 2022? Iya. Oke. Setelah itu ada lagi nggak pertemuan? Setelah pertemuan yang pertama tadi?
Lupa saya, tapi yang pasti dengan Anang itu, Iya. untuk yang PDTT ini, saya menahan diri untuk tidak bertemu. Karena temuannya begitu banyak. Nah, terkait kembali kepada hasil pemeriksaan ya. Iya. Ya. Itu Ahmad Latif ya, anak Ahmad Latif mengetahui draft hasil pemeriksaan itu dari siapa? Memang yang mulia, begitu pemeriksaan mau selesai, kita sampaikan kepada untuk ada challenge apa tidak. Artinya pertemuan yang saudara sampaikan tadi, ya kan, Ahmad Latif sudah tahu draft hasil pemeriksaan. Sudah tahu. Sudah. Ada upaya untuk draft hasil pemeriksaan itu diperbaiki, sehingga kemudian temuannya menjadi tidak ada. Tidak yang mulia, tetap 17 sampai hari ini 17 ya. Tetap. Iya. Oke. Dalam pertemuan tersebut, Ahsanul Kossasi menyerahkan nomor Sadikin Rusli kepada Anang Latif dalam secari kertas bertuliskan kode Garuda. Kenapa 40 ini? Ini kok bisa gitu? Saya nggak tahu. Apakah itu Anang Latif, Ahmad Latif yang menyampaikan dalam pertemuan dengan saudara, atau saudara yang menyampaikan jumlahnya segitu? Saya tidak menyampaikan angka apapun. Lah kok kepada bisa? saudara. Kok bisa apa kemudian dalam koper itu berjumlah Itulah 40 miliar gitu? Itulah yang Kenapa nggak melapor waktu itu? kondisi psikologi saya pada saat itu. Ya, kalau lapor waktu itu nggak duduk di sini Bapak. Tidak terpikir. Iya. Pengakuan Ahsanul tersebut dikonfirmasi oleh orang kepercayaannya, Sadikin Rusli. Sadikin Rusli tidak lain adalah perantara atau kurir penyerahan uang pelicin 40 miliar rupiah pada 19 Juli 2022. Sadikin Rusli adalah pengusaha asal Surabaya yang sudah lama berkawan dengan Ahsanul Kossasi. Sadikin Rusli saat ini juga sudah disidangkan dalam perkara yang sama. Terkait tadi Garuda, Bapak tadi menyebutnya itu Garuda itu apa Pak? Berupa apa? Ya pesan dari beliau saja yang menyampaikan nanti tolong terima ada paket Garuda gitu aja. Oke, kemudian Bapak buka itu. Ya. Kenapa dibuka Pak? Kenapa dibuka? Ya penasaran kok ini koper begitu besar berat nggak dikunci apa isinya gitu aja. Kapan koper tersebut diserahkan ke Pak Akyu? Langsung begitu beliau datang ya langsung dibawa beliau. Ya paket sudah saya terima kan begitu saja. Paket sudah saya terima. Ada saudara menyampaikan terkait paket berupa uang atau jumlah uang? Tidak. Saya tidak nyampaikan karena saya juga takut ya. Tidak karena ada ini ya? urusannya beliau sendiri pikiran saya. Nah terus tadi saudara mengatakan pada saat membawa koper turun, saudara mengantarkan sampai ke basement. Ya. Benar ya? Betul. Pada saat Pak Akyu naik, siapa yang membawa Pak Akyu naik ke atas? Karena setahu saya kalau hotel itu kan harus pakai kar. Saya yang bawa. Berarti saudara menjemput? Beliau naik di eskalator, saya tunggu di depan lobi itu eskalator, terus sama-sama saya naik ke Ya kamar. berarti saudara menjemput ke kamar? Ya. Benar ya? Bareng-bareng ke kamar. Lobi-lobi untuk memuluskan hasil audit nyatanya memang tokcer benar. Hanya dalam waktu 1 bulan setelah pertemuan Anang Latif dengan Ahsanul Kossasi, uang pelicin yang diminta anggota BPK 3 langsung cair. Mantan Direktur Bakti, Anang Ahmad Latif pun mengaku permintaan duit 40 miliar rupiah meluncur langsung dari Ahsanul Kossasi. Terkait masalah 40 miliar ya. Itu tadi tercetus dari kalimatnya dari nominalnya dari terdakwa atau dari Bapak? Dari terdakwa. Langsung menyebut nominal 40 atau berapa dulu? Langsung 40. Langsung 40 dan saudara langsung menyanggupinya? Saya tidak bilang sanggup, saya langsung ya sudah gitu. Saya terima. Saya butuh 40 miliar, ada? Tolong siapkan itu Pak. Saya butuh, ada kebutuhan uang, tolong siapkan 40 miliar. Vonis miring Ahsanul Kossasi patut mengundang tanda tanya publik. Tidak sepatutnya hakim berlaku permisif terhadap auditor negara yang bermain mata dengan lembaga yang diauditnya. Jangan sampai
Badan Pemeriksa Keuangan kehilangan kepercayaan publik karena auditornya terus didera kasus suap dan pemerasan. Periksa dong sejak dia terima bulan Juli atau Juni 2022 sampai ke September. Siapa penerima uang ini? Inilah Sadikin Rusli, pengusaha asal Surabaya yang menjadi kaki tangan Ahsanul Kossasi dalam penyerahan uang 40 miliar rupiah. Sadikin Rusli adalah dirut PT Sono Cipta Abadi, perusahaan kayu di Sidoarjo yang kini sudah tutup permanen. Kuat diduga Ahsanul menggunakan jasa Sadikin Rusli lantaran sudah lama saling kenal. Sadikin Rusli masih satu darah dengan pemilik bisnis Integra Group yang sudah lama berkongsi bisnis dengan Ahsanul Kossasi. Bapak tapi udah kenal dia lama, Pak? Lama. Berapa tahun, Pak? Ada 10 tahun? Ya, 15 tahun. 15 tahun. Tapi Bapak kenal sama Windy nggak? Nggak kenal. Sama Pak Anang Latifnya kenal? Nggak. Berarti Bapak cuma disuruh aja? Udah ya, Mbak. Ya. Jangan tanya saya, ya. Sejak tahun 2019, PT Kana Furniture yang merupakan anak usaha dari PT Integra Group menjadi sponsor utama Madura United, klub sepak bola milik Ahsanul Kossasi. Nama Kana selalu terpampang di bagian depan jersey klub bola asal Pamekasan Madura ini. Ahsanul Kossasi mengakuisisi klub Madura United FC sejak tahun 2016 dan menjabat sebagai presiden klub hingga dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Sadikin Rusli adalah adik dari Halim Rusli, bos Integra Group. Itu sebabnya tidak aneh Ahsanul begitu mempercayai Sadikin dan memintanya menjadi kurir uang panas 40 miliar rupiah. Sadikin Rusli ditangkap dan ditahan lebih dulu oleh Kejaksaan Agung sejak 14 Oktober 2023. Sementara Ahsanul Kossasi baru ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2023. Ketua Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus menyayangkan dakwaan JPU yang dianggap masih dangkal. Jaksa dianggap tidak mendalami dan mengejar lebih jauh aliran uang 40 miliar rupiah yang sudah diterima oleh Ahsanul. Periksa dong sejak dia terima bulan Juli atau Juni 2022 sampai ke September. Siapa penerima uang ini? Individual, badan hukum atau apa? Periksa dong, ada nggak klub sepak bola di situ menerima aliran uang supaya terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uangnya. Terus istri Ahsanul ada nggak pakai duit itu? Keluarga Ahsanul pakai duit itu enggak? Beli barang nggak dia? Ada nggak teman Ahsanul di WPK mendapat uang itu? Kami dengar ada. Kasus tadinya sekedar rasuah atau sekedar apa ya, penerimaan uang apa tadi? Kalau biasa suap gratifikasi, tapi termasuk juga ditambahkan penyidikan nanti TPPU. Nah nanti ditambahkan juga untuk di dalamnya adalah corporate crime. Kenapa kami sebut begitu? Uang ini sudah tentu habis. Itu logika uang hitam loh. Nggak ada uang hitam diumpetin apa terlalu lama disimpan. Nggak. Ini pasti diputar. Ini pasti dicuci. Sedemikian rupa. Sejalan dengan itu, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih juga menyoroti hilangnya jerat pasal TPPU di dakwaan Ahsanul Kossasi. TPPU memang mencari kemana aja uang itu. Pertama adalah dari korupsi BTS, antara lain ada yang memberikan 40 M. Itu sebetulnya dia itu juga kena korupsi sekaligus kena TPPU juga, karena ini berkaitan dengan, kan patut menduga ya, TPPU itu kan orang yang menerima 40 M tapi dia juga patut menduga kan sebetulnya yang menerima ini. Ketika dia menerima itu, dia menerima suap dong ya, korupsi, menerima suap karena nanti kita lihat ketersangkaannya itu apa, supaya tidak dihitung, supaya tidak ditagih misalnya seperti itu kan, dia terima misalnya begitu. Dia terima dari siapa? Dari orang-orang yang kemungkinan besar memang terlibat BTS. Berarti dia juga sudah terlibat korupsi, TPPU sebetulnya. Ahsanul Kossasi adalah sosok petinggi Badan Pemeriksa Keuangan.
Ahsanul seharusnya mempresentasikan marwah dan kredibilitas lembaga audit negara tertinggi yang katanya independen. Namun faktanya sungguh jauh panggang dari api. Petinggi BPK justru sibuk bermain mata dengan penyelenggara negara lainnya mengutak-atik hasil pemeriksaan keuangan demi keuntungan pribadi. Jangan sekarang lah bos, reda dulu. Ini tim BPK ancam soal data yang nggak pernah dikasihkan. Nama Ahsanul Kossasi sebenarnya sudah santer disebut-sebut dalam pusaran korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti. Nama mantan petinggi BPK ini bahkan sudah disebut jauh sebelum persidangan korupsi BTS Bakti digelar pertama kali pada Juni 2023 lalu. Namun di persidangan, lambat laun keterlibatan anggota 3 BPK ini mulai terkuak. 23 Oktober lalu, keterlibatan Ahsanul dikulik oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mencecar terdakwa Galumbang Menak dan Irwan Hermawan tentang sosok Aki. Nama Aki muncul dalam percakapan di grup WhatsApp antara Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan. Dalam percakapan terungkap, Anang Latif mengajak Galumbang Menak untuk bertemu dengan Aki. Jangan sekarang lah bos, reda dulu. Ini tim BPK ancam soal data yang nggak pernah dikasihkan. Ya, Apa maksud dari percakapan? saya lupa namanya gitu, lupa. Saudara tahu yang dimaksud Aki itu siapa? Menghadap Aki. AQ. Ya Pak Ahsanul. Siapa? Pak Ahsanul. Ahsanul siapa? Kossasi. Ahsanul Kossasi. Itu siapa? Ya Q. Iya siapa? Ahsanul Kossasi itu siapa? Anggota BPK yang Pak Jaksa. Anggota BPK. Saudara ingat bahwa ada kemudian ancaman dari BPK mengenai data yang nggak pernah diberikan, disampaikan kepada BPK. Sekarang saya tidak bisa mengingatnya tentang apa ya. Sekarang sudah tidak mengingatnya. Saya tidak. Meski begitu, jaksa penuntut tidak hilang akal. Serah terima uang 40 miliar diungkap melalui kesaksian Windy Purnama yang berlaku sebagai kurir saat itu. Saksi kunci Windy Purnama membeberkan persidangan 4 Oktober 2023 lalu, kronologis serah terima fulus melalui Sadikin. Saya bertemunya tuh pertama kali di kolam renang, Pak. Saya sudah bawa itu uangnya, terus saya sampaikan mau diserahkan di mana, apakah mau di kamarnya. Kata yang bersangkutan jangan, dia bilang jangan, biar saya yang turun nanti katanya, biar saya yang turun ke parkiran. Jadi akhirnya setelah itu kita berdua turun ke parkiran, saudara Sadikin menunggu di pintu masuk ke dalam hotel, saya ke mobil ambil uangnya. Itu jarak antara pintu masuk dengan hotel dengan parkir mobil itu dekat sekali, cuma 5 meter. 5 meter. Sehingga saya dibantu oleh supir saya menurunkan itu kopernya, baru saya serahkan ke Sadikin. Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk digadang-gadang menjadi lembaga tertinggi pemeriksaan keuangan yang independen. Namun apa daya, badai suap dan gratifikasi terus menerpa. Kejaksaan Agung jangan kemudian berhenti pada seakan-akan, oh ini tersangkanya orang baik langsung memberikan uang pengganti. Nah, itu kalau baik ya dulu tidak mungkin nerima itu, bahkan dalam konteks itu kan sebenarnya bukan suap atau gratifikasi, kalau versi saya pemerasan. Karena itu kan sudah konteksnya kan setengah memaksa.
dan kemudian nyatanya itu kan sudah ada temuan awal seakan-akan ada penyimpangan. Lah mau kemana? Kan begitu kan? Kalau ini mau dibuat tanda kutip dihaluskan temuannya, maka sediakanlah uang 40 miliar. Kan sudah kalimatnya jelas seperti itu sudah pemerasan kalau versi saya gitu. Audit BPK nyatanya kerap diperdagangkan. Auditor dan penyelenggara negara main mata menyulap hasil audit. Tak heran kalau selama ini auditor BPK silih berganti dijerat kasus suap. Bila kondisinya terus berlangsung, bisa meruntuhkan kepercayaan publik. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.